Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah berkat dalam api, mengapa menderita bagi Kristus itu berharga. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu, jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat, atau pengacau. Namun, jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sebab, telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana pula kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jika orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah, menyerahkan dirinya kepada Pencipta yang setia, sambil terus berbuat baik. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Petrus 4, ayat 12 sampai ayat 19, bahwa api Tuhan itu menguatkan, bukan menghancurkan. Ibarat seorang pandai besi, yang bekerja pada pabrik logam mulia. Ia akan menaruh logam mulia itu di dalam api, memalu dan membentuknya dengan hati-hati. Seorang anak laki-laki yang sedang menonton pembentukan mulia itu bertanya, "Mengapa kamu membakarnya begitu lama?" Si pandai besi tersenyum dan menjawab, "Karena hanya melalui api logam itu akan menjadi kuat, murni, dan berharga." Umat Kristen mula-mula yang menerima surat Petrus menghadapi penganiayaan yang hebat. Mereka diejek, ditangkap, dan beberapa bahkan dibunuh karena iman mereka. Banyak yang mulai mempertanyakan, jika kita mengikuti Kristus, mengapa kita menderita? Namun, Petrus meyakinkan mereka, penderitaan ini bukanlah kutukan, melainkan berkat. Bahkan sebuah kehormatan. Itu adalah api yang memurnikan iman mereka, membuktikan keasliannya, dan mempersiapkan mereka untuk kemuliaan kekal. Pesan Tuhan untuk kita hari ini. Penderitaan bagi Kristus bukanlah hal yang sia-sia, itu adalah hak istimewa dan jalan menuju sukacita yang lebih dalam. Dunia mungkin tidak mengerti, mengapa kita memilih kebenaran daripada kompromi, mengapa kita menolak kerusakan, atau mengapa kita berpegang teguh pada iman ketika pencobaan datang. Namun, Petrus mengajarkan kepada kita, bahwa ketika kita menderita bagi Kristus, roh kemuliaan berdiam atas kita. Sama seperti Tuhan ada bersama teman-teman Daniel di tungku perapian, Dia akan menyertai kita melalui api menuju kemenangan kita. Bukannya takut akan penderitaan, kita bahkan harus bersukacita, mengetahui bahwa pencobaan akan meneguhkan iman kita, dan menyimpan pahala, yang menjadi jatah kita di dalam kekekalan. Bahaya yang sebenarnya bukanlah penganiayaan, tetapi menghindari penderitaan dengan tetap diam, berkompromi, atau mencari persetujuan manusia daripada persetujuan Tuhan. Lalu bagaimana kita menanggapinya pesan Tuhan ini? 1. Jangan takut akan penolakan. Dunia mungkin menolak kita, tetapi Tuhan menghormati mereka yang berdiri teguh. 2. Anggaplah pencobaan sebagai sebuah pelatihan rohani.
Setiap kesulitan memurnikan kita untuk menjadi lebih seperti Kristus. 3. Berkomitmenlah sepenuhnya kepada Tuhan. Daripada mencoba melarikan diri dari kesulitan, percayalah bahwa Tuhan sedang menggunakannya untuk tujuan yang lebih besar. Ingatlah, jika kita bertahan bersama Kristus, kita juga akan berkuasa bersamanya di kemuliaannya nanti. Api yang kita takuti, sebenarnya sedang mempersiapkan kita untuk menerima mahkota kemuliaan. Marilah kita berdoa. Kita berdoa, ya Tuhan. Dulu ku takut, ku ragu dan lemah. Mengapa derita datang padaku? Aku bertanya, aku menangis. Di manakah kasih-Mu Tuhan? Namun Kau ada di dalam apiku, menguatkanku, menuntunku. Menderita bagimu takkan sia-sia. Janji-Mu kekal selamanya. Kini ku tahu rencana-Mu besar. Lewat api, Kau buatku kuat. Tak ku gentar, tak ku menyerah. Kasih-Mu menopang hidupku. Namun Kau ada di dalam apiku, menguatkanku, menuntunku. Menderita bagimu takkan sia-sia. Janji-Mu kekal selamanya. Hatiku teguh, imanku bertumbuh. Dalam derita ku temukan kasih-Mu. Ku berserah hanya padamu, Tuhan, pakailah hidupku. Namun Kau ada di dalam apiku, menguatkanku, menuntunku. Menderita bagimu takkan sia-sia. Sebab janji-Mu kekal selamanya. Aku berdoa, haleluya, amin. Amin. Hatiku teguh, imanku bertumbuh. Dalam derita, ku temukan kasih-Mu. Ku berserah hanya padamu, Tuhan, pakailah hidupku. Ya Tuhan, Kau tetap setia. Dalam apiku, Kau bersamaku. Dalam kemenanganku, aku berdoa. Haleluya.